diganti dengan yang namanya tayamum. Tayamum itu memakai debu dari tanah untuk diusapkan di muka dan kedua tangan sampai siku, ya, supaya dimudahkan untuk melaksanakan sholat atau yang lainnya. Ini namanya tayamum. Ya. Dan tayamum itu sebenarnya sebabnya cuma ada satu. Sebab daripada tayamum, ini bisa ditulis, sebab daripada tayamum adalah tidak ada air secara nyata atau secara syar'i. Tidak adanya air secara nyata atau secara syar'i, itu sebab daripada tayamum. Tidak adanya air secara nyata atau secara syar'i. Tidak ada air secara nyata itu memang ya kita nyari air nggak dapat, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Tapi sebelumnya disuruh untuk mencari dulu, diwajibkan untuk mencari. Kecuali kalau memang yakin betul mau nyari kemana-mana tidak akan ada air. Kecuali kalau nyari kemana, misalnya kita di atas puncak, ya dipastikan namanya puncak. Bagi Merapi misalnya, tidak dipastikan tidak ada mata air. Maka ya sudah, arti itu juga untuk tayamum itu boleh hukumnya. Tapi kalau masih ada kemungkinan ada air, maka kita diwajibkan untuk mencari dulu. Nah, mencari di sini sampai batasan mana? Mencari ini sampai batasan mana? Nah, ini dilihat. Kalau kita sekedar ragu-ragu ada air, ada kemungkinan ada air tapi kita belum memastikan, maka kita diwajibkan untuk mencari sampai namanya haddul ghauthi. Jadi apa itu? Jarak-jarak dalam mencari air itu ada 3 ya. Yang pertama ini haddul ghauthi. Haddul ghauthi. Haddul ghauthi ini 300 hasta atau kurang lebih sekitar 150 meter. Orang sekedar menduga lemah ada air, ada kemungkinan kecil ada air, diwajibkan paling tidak mencari sampai batasan ini. Namanya haddul ghauthi. Meskipun itu dugaan lemah, kayaknya kemungkinan besar tidak ada, tapi ada kemungkinan kecil ada. Diwajibkan mencari sampai pada radius 150 meter. Yaitu jarak sekitar ketika orang teriak-teriak itu masih kedengaran. Yang kedua namanya haddul qurbi. Haddul qurbi ini kurang lebih 9.000 hasta atau 1,5 mil atau kurang lebih 3,5 km. Orang diwajibkan untuk mencari sampai radius jarak ini kalau dia yakin ada air. Kalau dia yakin ada air, 4,5 meter 4,5 kilometer. 4,5 kilometer itu sini mana ya? Sini Wisma Asri. Wajib nyeker sampai Wisma Asri sana. Kalau dipastikan di sana ada apa? Ada air. Ya. Ini syaratnya nih pasti yakin. Kalau ragu-ragu saja tidak perlu sampai jarak ini. Cukup sampai jarak yang pertama ini saja. Yang ketiga namanya haddul bu'di. Nah, ini di atas 4,5 km. Karena kita yakin betul ada air tapi di Bintaro misalnya, maka diwajibkan mencari sampai sana. Ini tidak diwajibkan mencari sampai radius haddul qurbi. Artinya kalau meskipun kita yakin ada air tapi melebihi haddul qurbi, maka kita tidak diwajibkan untuk mencari air, boleh langsung tayamum saat itu juga. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan tadi diwajibkan untuk mencari apa? Mencari air terlebih dahulu.
Lah tadi itu sebab yang pertama, tidak adanya air secara nyata. Yang kedua tadi apa? Tidak ada air secara syar'i. Yang dimaksudkan tidak ada air secara syar'i itu apa? Air sebenarnya ada, cuma ada hal yang secara syar'i menghalangi dia untuk memakai air tersebut. Air ada, tapi dia terhalangi untuk memakai air tersebut dengan berbagai macam alasan. Contohnya apa? Ada air tapi dia sakit. Sakit yang mana kalau nanti pakai air biar dia bisa mati, atau dia bisa sakitnya tambah parah, atau nanti tidak tambah parah tapi sembuhnya lama, atau kalau dia nanti pakai air akan timbul bercak-bercak hitam di kulit tangan atau kulit betis misalnya, atau kulit muka. Karena ini penyakit yang tidak boleh kena air. Kalau terkena air meskipun nanti dia tidak sakit parah, tapi nanti akan ada bercak-bercak hitam di tangan atau di muka atau di betis misalnya. Oh, yang seperti ini nanti gak apa-apa, meskipun ada air kamu diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, ada air cuma dijual melebihi harga standar. Ada air tapi dijual melebihi harga standar. Biasanya 1 liter berapa? 3.000. Tiba-tiba ini kok dijual seharga 4.000 atau 5.000. Meskipun kita punya uang, kita tidak wajib untuk membeli. Boleh untuk bertayamum. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada air di sumur, cuma di sekitar sumur di situ banyak ular berbisa misalnya, yang bisa mengancam nyawa kita. Atau mungkin orang dalam kondisi DPO, dikejar-kejar sama musuh. Kalau dia nampak nanti, oh dia akan ketangkap. Sedangkan kalau mau ngambil air dia harus nampak misalnya. Oh ya sudah, dia diperbolehkan tayamum meskipun di sana ada air. Atau ada air, hanya saja dia butuhkan untuk minum dia atau untuk minum makhluk hidup yang lainnya, makhluk hidup yang terhormat. Misalnya dia ada air, tapi kalau dia gunakan untuk wudhu nanti dia kehausan. Meskipun nanti sekarang belum haus, tapi nanti bakal kehausan. Oke, kamu simpan airnya, tidak apa-apa kamu bertayamum. Atau bukan kamu yang kehausan, tapi kambing kamu bakal kehausan. Oh, kambing meskipun binatang, itu binatang yang terhormat. Nah, berarti dia udah tidak apa-apa. Ini demi menjaga keselamatan apa? Kambing. Kamu tayamum tidak apa-apa, airnya kamu simpan untuk ngasih minum kambing, kucing, atau binatang-binatang yang terhormat yang lainnya. Berbeda kalau makhluk hidupnya tidak terhormat, seperti orang yang tidak sholat, atau orang yang berzina sedangkan dia sudah muhsan, sudah menikah, atau anjing, atau kafir harbi, atau apa yang seperti ini. Ya kalau ada air antara kamu berwudu atau kamu tayamum dan air kamu berikan kepada binatang-binatang makhluk hidup yang tidak terhormat tadi itu, ya sudah kamu pilih untuk berwudu seperti itu. Nah ini hal-hal yang menghalangi secara syar'i. Kalau ini terpenuhi, atau mungkin tayamum karena kedinginan yang mana tidak mungkin kan dia untuk menggunakan apa? Menggunakan air dingin, dan dia tidak mendapati alat untuk memanaskan air tersebut. Atau kalau mendapatkan air dan mendapatkan alat untuk memanaskan, tapi nanti setelahnya dia akan kedinginan karena tidak punya handuk misalnya, yang seperti itu diperbolehkan untuk bertayamum. Nah ini sebabnya. Nah kalau di sini agak dioplos ini, artinya pembahasan syarat sama sebab ini dijadikan satu. Baik, syarat-syarat tayamum ada 5. Syarat-syarat tayamum ada 5, dan tayamum itu wajib kalau nanti dipastikan kamu mati kalau pakai air, dan mubah kalau ada air tapi dijual dengan harga yang mahal melebihi harga standar, dan terkadang hukumnya makruh kalau kamu mengulangi tayamum lebih dari sekali. Nah, terkadang tayamum hukumnya haram kalau debu yang kamu pakai adalah debu curian. Debu yang kamu pakai adalah debu curian, masuk juga debu wakaf. Tanah wakaf itu tanahnya jangan digunakan untuk tayamum. Misalnya ada masjidnya belum keramikan seperti ini, masih tanah, gak boleh tayamum di dalam masjid, karena itu wakaf statusnya. Wakafnya bukan wakaf untuk tayamum, tapi wakaf untuk apa? Wakaf untuk masjid. Sama juga air wakaf untuk minum, gak boleh digunakan untuk berwudu.
dosa haram hukumnya. Atau air wakaf untuk wudhu, nggak boleh dibawa ke rumah untuk masak. Nah ini penting ini ya. Syaratnya yang pertama adalah adanya udzur, baik dalam kondisi safar, adanya udzur baik ketika safar lalu tidak ada air, atau udzur berupa sakit. Dan sakit yang membolehkan seseorang untuk bertayamum adalah sakit yang mengancam nyawa, atau sakitnya bisa tambah parah, atau sakitnya sembuhnya lama, atau sakit berupa cacat kulit di anggota badan yang terbiasa nampak, yaitu tangan, muka, dan betis. Nah ini. Nah kalau itu nanti terpenuhi maka diperbolehkan untuk bertayamum. Baik pernah pengalaman seperti itu atau dengan rekomendasi dokter, satu orang dokter sudah cukup, dengan catatan dokter tadi muslim dan terpercaya. Wa dukhul waktu sholat, masuknya waktu sholat. Karena tayamum itu adalah taharah yang sifatnya darurat. Dan darurat itu kan kalau waktunya mepet, artinya kalau belum masuk waktu sholat ya belum dikatakan darurat. Nah ini. Wa talabul ma, mencari air terlebih dahulu. Mencari air batasannya sampai mana tadi sudah kita bahas. Ada namanya hadul qurbi, ada namanya hadul qurbi, ada namanya hadul bu'di. Tinggal kalau nanti masih ragu-ragu sudahlah. Kalau ragu-ragu kamu cari paling tidak sampai radius 150 meter. Tapi kalau kamu yakin dan tempat itu masih terjangkau, artinya tidak lebih dari 4,5 km, maka wajib tetap wajib untuk kamu cari. Kelebihan daripada itu meskipun yakin pun tidak usah dicari, langsung tayamum sudah diperbolehkan. Terus juga syaratnya tidak mungkin, kalaupun ada air tidak mungkin untuk digunakan. Tidak mungkin untuk digunakan karena tadi dipakai untuk kebutuhan yang lainnya, atau mungkin juga dipakai untuk atau dijual dengan harga yang mahal melebihi harga standar. Wa iwajuhu ba'da talab, atau dia membutuhkan air ketika dia sudah mendapatkan air tapi dia butuh untuk minum buat dia atau buat orang lain, yang seperti ini juga nanti diperbolehkan untuk bertayamum. Syarat yang selanjutnya adalah at-turabut thahir, debu yang suci. Debu yang suci. Nah ini masuk ke pembahasan masalah alat bersuci yang kedua, yaitu debu. Syaratnya pertama suci. Suci apa artinya suci? Tidak tercampur dengan najis. Kalau debu yang tercampur dengan najis maka tidak sah digunakan untuk bertayamum. Syarat yang kedua adalah mensucikan, dari at-turabut thahirut tahur. Jadi ditambahkan turab yang tahir lagi mutahhir. Nah, artinya apa? Debu meskipun suci tapi mustakmal, tidak sah digunakan untuk bertayamum. Contohnya apa? Kita bertayamum lalu debunya kita kumpulkan, kita tadai lagi, kita kumpulkan di satu tempat untuk didaur ulang, nanti dipakai untuk tayamum lagi. Atau nanti kita habis membersihkan najis mughalladhah, membersihkan najis anjing, itu kan air nanti dicampur sama tanah. Nah kalau nanti ketika kering itu menjadi debu, itu namanya debu mustakmal, meskipun suci statusnya tidak mensucikan, tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Ya, yang ada berdebu ya tanah yang berdebu, dan tidak tercampuri oleh sesuatu apapun, Kalau tercampur semisal semen atau gamping, atau tercampur sama pasir, maka lam yujzi, tidak sah digunakan untuk bertayamum. Tidak sah digunakan untuk bertayamum. Artinya memang wujudnya ada. Nah ini kalau kayak di dinding-dinding seperti ini kan kita tidak tahu ini ada debu apa tidak ada debu. Tidak boleh langsung nempelkan di atas dinding atau di atas lantai keramik yang seperti ini. Dipastikan ada debu yang nempel di anggota di telapak tangan. Ada kadang orang gimana ya, di bis itu tayamumnya cuma apa itu, jok belakang itu aja dia sentuh. Ini tayamum apa ini? Ya, tayamum apa? Langsung disentuh saja jok lalu mengusap muka dan masuk. Enggak harus ada debu yang nempel di tangan. Kecuali kalau mau ngambil mazhabnya Imam Malik pakai batu boleh.
pakai batu boleh. Kalau dulu pas di Mauritania itu setiap masjid pasti ada batu kalinya, kayak batu masih alami ya, bukan batako atau batu bata ya, bukan. Kalau itu nggak boleh. Batu sungai atau batu apa itu boleh, meskipun tidak berdebu. Tapi kalau jog itu nggak ada mazhab pun yang membolehkan itu, kayak mau pakai jog, jog mobil, ya. Nah ini. Kecuali kalau berdebu, jarang lah sekarang, mungkin kecuali bis Simo Solo mungkin masih ada ya. Bus antar provinsi itu kan sudah asenan, itu debu, mau debu dari mana kita dapatkan? Nah itu. Atau bis di Sudan, kalau bis di Sudan insya Allah bisa. Jadi kalau bis di Sudan itu jok itu kamu plug gini kan itu kebabulus, ada debunya banyak kalau di sana. Ah ini mungkin baru bisa. Nah itu. Terus ditambahkan lagi syaratnya, ini masih belum lengkap, ditambahkan lagi. Pertama, menyengaja mengambil debu. Menyengaja mengambil debu. Menyengaja mengambil debu. Yang kedua, 2 kali pengusapan. 2 kali pengusapan. Artinya 2 kali pengambilan debu. 1 untuk muka, 1 untuk apa? Untuk tangan. Yang selanjutnya membersihkan najis terlebih dahulu kalau ada di anggota badan. Membersihkan najis terlebih dahulu kalau ada di anggota badan. Terus bertayamum setiap hendak melakukan sholat fardu. Bertayamum setiap hendak melakukan sholat fardu. Nah ini dia. Nah, disyaratkan harus mengambil debunya 2 kali, tidak seperti mazhab Malik. Kalau mazhabnya Imam Malik ini cukup 1 kali sudah cukup. Jadi mereka 1 kali pakai debu atau pakai batu, digosok batunya untuk muka, sekaligus untuk tangan. Mazhabnya Imam Malik sampai sini saja, sampai po namanya, sampai po, sampai sini aja sudah cukup, selesai. Mazhabnya Imam Syafi'i harus 2 kali, pertama sampai ke muka, yang kedua ke tangan sampai siku nanti. Nah, kalau sekali saja untuk tangan, untuk muka dan untuk tangan sampai siku, maka tidak cukup, belum sah tayamumnya. Nah ini. Yang kedua, kalau ada najis dibersihkan terlebih dahulu di anggota badan. Terus, untuk tayamum ini bedanya sama wudhu. Kalau wudhu 1 kali wudhu itu untuk beberapa sholat itu boleh, belum batal. Misalnya orang sholat, mau sholat zuhur, dia berwudhu, dia masih tetap di masjid. Seperti antum ini i'tikaf sekarang di masjid, sampai asar belum batal wudhunya, nanti tidak apa-apa sholat asar tanpa wudhu, tidak masalah. Meskipun ya disunahkan untuk wudhu, namanya tasdidul wudhu, memperbarui wudhu, tapi tidak wajib. Tapi kalau tayamum, misalnya tadi zuhur tayamum, asar ini meskipun belum batal tayamumnya, harus tayamum lagi, karena kuotanya 1 sholat fardu, 1 tayamum. Berbeda kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah atau fardu kifayah, seperti sholat jenazah, itu 1 kali tayamum untuk beberapa kali sholat jenazah tidak masalah. Atau untuk sholat sunnah 1 kali tayamum untuk 20 rakaat sholat tarawih, ini tidak masalah, tidak perlu nanti setiap 2 rakaat harus tayamum. Nah ini tidak masalah kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu ain, maka 1 kali tayamum kuotanya cuma 1 kali sholat fardu. Nah itu. Sholat, iya termasuk kalau nanti jamak qashar, maka setelah nanti dia selesai dari sholat yang pertama, dia tayamum lagi untuk mengerjakan sholat yang kedua.
Ya. Rukun-rukunnya silakan dibaca. Fardu tayamum ada 4, yaitu 1 niat, 2 mengusap muka, 3 mengusap kedua tangan sampai siku, 4 tertib. Ya, yang pertama niatnya jangan niat mengangkat hadas. Tidak sah tayamum antum kalau niatnya untuk mengangkat hadas, karena tayamum tidak mengangkat hadas. Lalu niatnya apa? Niatnya supaya dimubahkan dari hal-hal yang dilarang. Orang berhadas dilarang sholat. Misalnya saya nawaitu tayamum istibahati sholat, saya niat tayamum untuk supaya dimubahkan sholat, nah, seperti itu. Supaya dimubahkan untuk sholat duha, supaya dimubahkan untuk membaca Al-Quran, supaya dimubahkan untuk menyentuh mushaf, supaya dimubahkan untuk khutbah Jumat. Nah, ini boleh. Tapi kalau nanti misalnya nawaitu tayamum li raf'il hadath, ini tayamumnya tidak sah karena niatnya juga tidak sah. Alasannya kenapa? Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum tidak mengangkat hadas. Yang kedua, mengusap muka. Mengusap muka seperti wudhu. Bedanya kalau wudhu ini kan harus didetailkan betul sampai mengenai rambut, ya, artinya sampai masuk ke dalam rambut. Kalau tayamum ini enggak, tayamum ini kan rukhsah. Rukhsah itu mabniyah ala takhfif, dibangun di atas keringanan. Maka ya diusap biasa saja, tapi tetap ingat lekuk-lekuk ini, mata sama sini, sama bibir ini. Jangan tayamum gini. Ini belum sah tayamumnya. Ini bagian dari wajah ya. Harus terkena air, harus terkena debu kalau tayamum. Ini bibir ini. Nah, itu dia. Yang kedua, masul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai siku. Mengusap kedua tangan sampai siku. Jadi gini. Jadi mengambil debu dulu. Nanti disunahkan untuk diringankan ini, diginikan biar tidak terlalu tebal nanti kayak bedak nanti. Sunah, ditipiskan atau ditiup. Baru digunakan untuk mengusap apa? Muka. Ini misalnya sampai muka selesai. Ambil debu kedua kalinya. Mengusap tangan. Tangan itu caranya gini. Jadi keempat jarinya digabung, untuk jempolnya tidak. Gabung diusap. Sampai di sini diputar, sampai di sini. Untuk jempol di sini, telapak jempolnya dilewatkan di jempol yang satunya, punggung jempol yang satunya. Nah, ini juga sama. Banyak diginikan atau diginikan. Ini caranya. Buat tartib dan urut. Nah, sunah-sunahnya. Sunah-sunah tayamum. Sunah-sunah tayamum ada 3, yaitu 1 membaca basmalah, 2 mendahulukan bagian kanan daripada yang kiri, 3 mualah, tidak diselingi perbuatan yang lain. Iya, sunah-sunahnya ada 3 macam. Sebenarnya lebih daripada 3 ya, banyak sunah-sunahnya. Yang mungkin dari sunah wudhu bisa dipraktekkan dalam tayamum juga berlaku. Ini kaidahnya. Sunnah-sunnah wudhu yang mungkin dipraktekkan dalam tayamum berarti juga dianggap sebagai sunnah-sunnah tayamum. Pertama tasmiyah, sama membaca basmalah. Yang kedua mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ini berlaku untuk tangan saja. Kalau pipi tidak usah, pipi kanan baru pipi kiri. Ini tangan kanan baru tangan apa? Tangan kiri. Nah, itu. Terus al-mualah. Mualah itu ya tadi, artinya langsung tayamum sekali kerja. Tidak nanti diputus, tidak nanti dijeda dengan jeda yang lama. Nah, meskipun ini juga sekali lagi tidak wajib mualahnya. Terus tambahkan lagi sunnahnya tafrigul asabi. Tafrigul asabi itu apa ya? Merenggangkan jari-jari. Jadi ketika mengambil debu itu kan gini ya. Terus meringankan debu atau menipiskan debu. Menipiskan debu ini juga sunnah ya.